selamat siang. Terima kasih semua yang hadir di sini. Waduh, tadi adiknya bagus banget ya Bu Rini ya suaranya ya. Memang tahun naga kayu itu tahun saatnya berekspresi seni. Jadi buat para ibu-ibu penting banget nih mendapatkan tips yang ini supaya mendapatkan anak-anak yang cukup seimbang bisa berekspresi seni di tahun naga kayu ini gitu loh. Jadi ada apa ya di tahun naga kayu ini ya? Bisa berikutnya lagi. Jadi tahun naga itu kita kalau saya biasanya selalu melihat bisa slide yang pertama. Nah orang itu pasti akan bingung. Jadi sejak pandemi orang-orang itu banyak yang pengen jalan-jalan. Mendingan jalan-jalan atau sekarang katanya logam mulia lagi naik gitu ya. Mendingan jalan-jalan, beli rumah katanya properti harganya lagi lumayan agak-agak lebih bersahabat dibandingin sebelumnya katanya begitu. Atau mau jalan-jalan atau mau investasi logam. Nah tapi logam mulia atau mau ditabung gitu ya. Nah tapi kelihatannya memang properti rumah sumber sukses dan hancur. Jadi saya punya buku rahasia praktis Feng Shui rumah tinggal ala Jenny gitu ya. Itu udah cetak kedua. Jadi satu kali cetak Gramedia itu cetak waktu dulu 2000 tahun 2021 itu 2000 saya cetak juga. Terus cetak kedua. Jadi memang rupanya orang butuh juga rumah. Bisa berikutnya lagi. Jadi sebenarnya kalau mau melihat bisa tahun naga ini apa yang terjadi. Jadi memang tahun naga itu adalah tahunnya perubahan dan pembaharuan nih. Penting nih buat para orang tua yang hadir di sini. Kan punya anak-anak yang berbakat, mau dikembangkan ekspresinya. Nah, rumahnya harus disimbangkan dulu juga. Jadi rumahnya ini jangan sampai rumahnya nggak nyaman. Terus jangan sampai rumahnya itu kalau zaman sekarang sih menurut saya di tahun naga kayu ini kayak kemarin saya juga ada acara dengan salah satu produk interior yang besar itu butuh ruang ekspresi. Jadi supaya anak-anak bisa berekspresi, lalu orang tua juga bisa merasa lebih ruangan yang terlepas daripada suasana yang berbeda semuanya gitu ya. Nah di tahun naga kayu ini sebenarnya sekarang bulan Februari, kemarin pemilu ya. Jadi sebenarnya aura Februari kalau secara grafik Feng Shui saya agak sedikit turun. Makanya auranya tuh sekarang seminggu setelah Chinese New Year kayaknya kok kayak nano-nano. Tapi mungkin ada juga yang kumpul keluarga. Ya hari ini kita kumpul di sini semoga bisa bermanfaat juga. Karena saat kondisi lagi turun kita harusnya membuat strategi. Supaya tahun naga ini yang menurut saya bulan yang kurang seimbangnya adalah Maret. Tapi nanti April bagus lagi. Jadi antara Februari Maret ini saatnya untuk mengatur langkah kehidupan. Nah bisa uangnya untuk apa ya? Atau uangnya untuk pendidikan anak, nanti bisa atau juga untuk membeli hal yang berguna untuk masa depan. Nah bisa berikutnya lagi, apa sih karakter tahun naga? Oh Sarah bisa berikutnya lagi aja. Nah tahun naga kayu itu terjadi persaingan dan perubahan. Jadi untuk orang bisnis, ada yang bisnis kali orang tua di sini yang punya usaha dagang, yang punya pabrik misalnya ya. Jadi tahun ini sebenarnya kelihatannya yin ya karena kemarin pemilu jadi banyak banget klien saya bilang, Bu Jenny ini gimana nih saya belum tekan-tekan kontrak nih padahal udah jelas di depan mata. Memang sih kita bersyukur ya pemilu cuma satu putaran. Berarti mestinya orang bisnis itu bisa bergairah. Dan sebenarnya ini tahunnya tuh tahun persaingan karena naga itu saatnya untuk menanam dalam kehidupan. Mau bisnis, mau usaha, mau rumah juga sama kita mulai menanam dan hasilnya itu nggak langsung loh ingat jangka panjang bisa 3 tahun ke depan. Jadi 3 tahun ini siapapun presidennya tetap berjuang juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan menyalahkan gara-gara presidennya sini kita berat, enggak juga. Memang Indonesia itu 3 tahun ke depan itu penuh dengan perjuangan. Jadi kita nggak usah pusing dengan negara Indonesia. Yang penting pusing dengan keluarga sendiri dulu nih 3 tahun ke depan mau dibawa kemana gitu ibaratnya kan. Nah lalu juga ada pembaharuan nih anak-anak mestinya sekarang mengatur pendidikan anak, mengolah potensi seni juga harus berubah juga. Apalagi kemarin era teknologi ya. Tahun 2020 saat pandemi logam memang lagi in. Jadi banyak banget orang-orang nyari profesi digital. Padahal sebenarnya menurut saya sekarang ini digital sudah mulai over limit. Jadi lihat anak-anak sekarang itu kalau bisa jangan terlalu banyak berhubungan, bukan jangan terlalu banyak sih mulai sedikit mengendalikan. Daripada berekspresi logam, mendingan berekspresi kayu. Jadi ke arah seni, mungkin nari, mungkin nyanyi, atau tadi bahasa juga sebenarnya merupakan skill juga yang berhubungan dengan elemen kayu. Nah bisa berikutnya lagi, ini adalah, bisa berikutnya lagi. Nah pasti sih tahun naga ini ada terjadi over energy tanah. Jadi kalau nanti misalnya ada ketidakseimbangan elemen tanah seperti gunung meletus atau gempa udah biasalah. Tapi
Indonesia yang berada di sebelah Timur Tenggara lah bola dunia ini sebenarnya masih cukup seimbang. Akan ada negara yang lebih parah. Jadi kita no need to worry lah gitu, nggak boleh khawatir. Nah bisa berikutnya lagi selain tanah yang over energy adalah air. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang saya bilang tadi tuh kalau punya uang buat apa? Jalan-jalan. Jangan jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya harus berstrategi juga nih. Takutnya seperti kemarin bulan Desember nih. Banyak juga orang yang jalan-jalan. Sekarang lagi tren happening jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Nah sampai di Jepang terjadilah bencana alam. Jadi sebenarnya sayang ya buang-buang duit sia-sia lalu gak nikmatin juga hasilnya gitu. Jadi sekarang tuh kalau punya duit meskipun sedikit, meskipun banyak semuanya harus diatur strateginya juga. Dan ingat beli rumah itu sebenarnya jodoh-jodohan. Belum tentu orang yang gak punya uang, misalnya gak punya uang cash gitu ya, gak bisa beli rumah. Dan belum tentu juga orang yang banyak uang cash bisa beli rumah. Jadi namanya beli rumah itu misteri juga. Namanya renovasi rumah juga misteri juga nih. Kadang-kadang ada waktunya nih rumahnya itu udah sampai bocor segala macam tapi belum ada waktunya aja untuk renovasi. Tapi hati-hati juga loh. Rumah itu kalau sampai ada sedikit yang kurang seimbang sebaiknya harus mulai diurus nih. Karena kalau rumahnya gak seimbang nanti pelan-pelan jadi anggota keluarganya kurang seimbang juga. Nah bisa berikutnya lagi ini investasi sih. Sebenarnya intinya tuh adalah properti itu masih tetap menjadi investasi yang cukup stabil. Bisa berikutnya. Yang bagus apalagi selain properti? Yang pertama bagus adalah kayu. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian kalau misalnya punya anak boleh juga nih mulai eksplor anaknya di bidang seni. Bisa untuk bermain, terus lalu juga berkreasi, itu juga nggak salah juga sih. Nah kalau untuk bidang usaha, sebenarnya bidang usaha profesi-profesi seperti konsultan, arsitek, makanya sekarang kan banyak banget desain-desain kreator yang bermunculan. Fashion, baju-baju juga banyak yang lucu-lucu ya. Terus kemarin apa tuh baju-baju dari Thailand, baju-baju dari atau Korea gitu tren sekarang K-pop ya tuh anak-anak yang dandannya tuh keren-keren. Nah itu benar memang kayu lagi saatnya mulai bisa tumbuh karena kan naga kayu. Naga itu ada elemen tanah, terus ada kayu. Jadi simbolnya kayak seperti apa? Seperti pohon. Jadi pohon mulai tumbuh. Jadi tahun ini saatnya mulai menumbuhkan dalam keluarga, dalam anak, dalam bisnis juga sama. Saatnya mulai kita mulai mengatur supaya bertumbuh 3 sampai 5 tahun ke depan juga nih. Nah, bisa berikutnya lagi yang masih cukup oke adalah makanan. Jadi mungkin ibu-ibu sekalian di sini ada yang suka masak. Ini lagi zamannya juga nih. Tahun naga itu yang tak terduga adalah orang-orang yang usaha kecil itu misalnya berbisnis makanan, tahu-tahu malah dia yang masih bisa bertahan bisnisnya. Yang besar-besar justru belum tentu bisa bertahan. Nah, makanya yang punya skill masak apalagi orang Chinese ya, kunci daripada kehidupan keluarga itu suksesnya dari makanan. Kalau sakit berarti makannya salah yang pasti gitu ya. Berarti kan bener ya Bu ya Bu ini ya. Jadi kalau kita ibu-ibu nih masak ini suami-suami juga mestinya menghargai istri dong. Kalau nggak keluarganya istrinya masaknya nggak oke, pasti anaknya sakit-sakitan, nggak bakal cerdas. Jadi memang makanan ini bisnis yang cukup bagus juga di tahun naga kayu ini. Ditambah juga kita harus kreatif juga nih. Jadi banyak banget bisnis-bisnis makanan yang bermunculan dengan nama-nama kreatif tentunya. Nah bisa berikutnya lagi yang masih cukup netral, bisnis properti. Jadi kalau misalnya mau punya uang, apalagi misalnya dapat uang warisan ya. Jadi uang warisan itu katanya uang yang aneh. Warisan rumah harus jadi rumah. Jadi kalau punya duit cash warisan dipegang pasti habis. Tapi harus jadi barang seperti rumah atau properti atau tanah gitu ya. Nah memang sekarang cukup netral juga. Bisa berikutnya lagi, bisnis yang cukup netral lagi adalah logam. Jadi ada yang punya showroom mobil nggak? Jadi yang punya showroom mobil, terus yang punya bisnis e-commerce seperti Tokopedia, seperti Shopee gitu ya. Sekarang sih sebenarnya yang saya bilang tadi logam sudah mulai to the limit. Tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau kita ikut-ikutan tren bikin usaha logam, hati-hati juga nih ya. Belum tentu juga bisnis online bisa maju itu. Hati-hati juga Bapak Ibu sekalian juga. Nah apalagi anak-anak nih. Anak-anak dikasih kursus robotik gitu ya. Menurut saya tahun ini lebih tepat berekspresi seni daripada kursus robotik. Menurut saya seperti itu ya. Bisa berikutnya lagi air. Jadi kita berstrategi nih. Semoga harga minyak, transportasi nggak masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang bermasalah di tahun naga kayu adalah transportasi. Hati-hati ya buat
Bapak Ibu sekalian yang mau liburan. Ntar kan lebaran panjang nih. Libur lebaran itu kalau nggak salah sebelumnya ada libur di akhir bulan itu kalau nggak salah God Friday disambung lebaran. Jadi itu panjang banget tuh. Buat ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak kalau mau refreshing keluarga emang saatnya sih tahun naga, saatnya me time, saatnya self love. Tapi ingat kalau mau jalan-jalan itu juga kita cari ya kapan yang hari baiknya juga gitu ya. Karena kalau harinya kurang seimbang takutnya udah kita beli tiket, beli hotel gitu ya, tahu-tahu malah nggak nyaman. Nah itu hati-hati juga nih. Jadi sebenarnya itu kalau nggak transportasinya bermasalah, entah penerbangannya delay lah atau pesawatnya macam-macam gitu. Jadi memang kalau mau bepergian tahun ini berstrategi aja gitu ya. Atau bawa mobil sendiri juga sama. Jadi semuanya tuh transportasi harus berstrategi juga. Nah bisa berikutnya lagi balancing di tahun naga kayu. Jadi di sini di rumah itu ada ruang yang namanya kalau menurut saya kemarin saya talk show dengan Informa smart corner di versi dia. Kalau saya adalah pojok unik. Jadi kita punya satu ruang. Mungkin buat ibu-ibu ada ruang masak. Jadi dapurnya itu dibenerin juga nih. Meskipun dapur itu kan kalau kata orang dapur bagian belakang ya nggak penting. Tapi sebenarnya penting juga. Nah apalagi buat ibu-ibu yang hobi masak nih. Jadi di sini untuk menyeimbangkan di tahun naga kayu ini butuh keseimbangan untuk memasak ataupun juga misalnya melakukan apa yang disukai. Do what you like what you do. Kalau saya bilang namanya self love. Jadi nih, tapi nggak harus juga ya beli yang merek. Misalnya ibu-ibu suka belanja baju gitu ya. Nggak ada masalah juga. Emang tahun naga itu tahun yang suaminya pasti akan stres nih, stres dengan pekerjaan, stres dengan kehidupan. Jadi istri-istrinya harus mulai juga menyenangkan diri sendiri. Bisa juga ya mungkin kita belilah baju yang sesuai dengan kemampuan kita atau beli tas. Nah juga butuh ruangan juga dong. Ingat juga di rumah jangan sampai ada barang numpuk. Kalau barang numpuk tuh artinya keberuntungannya nggak hidup loh. Jadi gini, kalau kita beli barang harus juga ada barang yang dibuang. Kalau misalnya anak-anak masih kecil kan ada mainan-mainannya, ada bajunya. Nah itu harusnya terjadi sirkulasi. Barang-barang yang masih bagus meskipun udah gak dipakai sebaiknya diamalkan aja dibuang. Jadi kita ganti yang baru. Jadi supaya rumah itu gak seperti gudang. Karena kalau rumah seperti gudang itu ada simbol secara feng shui keberuntungannya kurang aktif. Nah makanya sebenarnya sih saatnya untuk merenovasi rumah, beli rumah ataupun juga menata rumahnya lah. Supaya rumahnya itu balance secara feng shui. Nah bisa berikutnya lagi. Ini bisa berikutnya lagi. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi smart corner ini kadang-kadang juga bisa ruangan di mana kita bisa nyaman. Ya kalau zaman dulu mungkin pada saat pandemi bisa untuk school from home atau work from home gitu ya. Tapi kan sekarang lagi zamannya work from everywhere. Tapi yang paling penting itu di rumah harus ada satu ruang khusus, jangan di WC loh ya. Kemarin ada pertanyaan juga, anak saya paling lama tuh paling senang ada di WC. Karena di WC itu dia merasa nyaman, dapat inspirasi katanya gitu. Bener nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Siapa yang kayak gitu di WC? Di WC kalau lama buka HP, tahu-tahu keluar WC dapat inspirasi. Biasanya begitu ya. Padahal sebenarnya salah. Belum tentu inspirasi yang timbul dari WC itu akan berhasil dengan baik gitu ya. Akan lebih baik lagi WC-nya diperkecil. Mungkin orang-orang berpikir buatlah WC yang nyaman gitu ya. Karena WC yang nyaman saya kalau ada di WC sambil main HP gitu ya. Tahu-tahu timbul inspirasi nih. Tring, dapat ide tring sesuatu gitu ya. Tapi sebenarnya jangan. Malah saya bilang kemarin sebaiknya WC-nya diperkecil aja. Biasanya kan kamar mandinya besar tuh. Nah sebagian dijadikan ruang ekspresi. Jadi seperti yang ini mungkin bisa ada sofanya lah. Atau ada mejanya atau ada TV-nya terserah. Daripada kita berekspresi di WC kan gak bener juga energinya kotor. Tempat buangan juga. Bahkan dalam rumah tinggal itu WC itu jangan terlalu banyak. Rumah yang banyak WC kurang seimbang juga. Jangan terlalu besar. Jadi yang penting tuh WC tuh seimbang dengan kebutuhan kita. Kita kan gak butuh buang air yang banyak ya gitu ibaratnya kan ya. Jadi harus dijaga juga. Nah bisa berikutnya lagi. Ini adalah bisa berikutnya lagi. Bisa next. Nah penyeimbang lainnya. Ruang tadi yang saya bilang smart corner dan usahakan ya ibu-ibu sekalian mulai mengontrol anaknya. Jangan kelamaan ada di WC, apalagi di WC mereka mencari inspirasi. Jangan sampai seperti itu juga. Nah kalau mungkin juga kita menghadirkan elemen kayu atau api di rumah. Jadi gini, caranya apa? Mungkin bisa menata ganti sofa. Sofa elemen kayu itu warnanya warna-warna hijau atau juga warna-warna tanah, warna-warna coklat itu juga bisa. Nah juga elemen api. Kalau bisa semua rumah dibuat sektor yang terang. Jadi rumah kita itu jangan sampai kurang cahaya.
orang kan pada suka ya kalau misalnya rumahnya itu ada banyak pohon yang rimbun gitu ya. Sayang ditebang katanya adem. Tapi secara feng shui sebenarnya kalau rumah di depannya ada pohon yang rimbun atau besar itu cenderungnya kurang seimbang. Energinya yin. Jadi artinya penghuni rumah tersebut semacam kayak kurang bergairah. Mager lah istilahnya gitu. Jadi kalau sampai depan rumah itu ada pohon besar, sebaiknya pohon tersebut dikurangin. Jangan sampai pohonnya itu terlalu rimbun. Jadi rumah yang dingin tuh belum tentu bagus loh. Jadi yang dipikir adem dengan rimbun, dengan banyak pohon-pohon yang besar itu nggak bagus secara feng shui. Nah, lalu kalau mungkin juga kita menghadirkan ruang seni anak-anak. Mungkin ada yang suka melukis atau zaman sekarang tuh ada yang suka lihat YouTube terus langsung berekspresi kan. Nah itu juga boleh kalau bisa kasih mereka ruangan khusus seperti itu. Kecil juga nggak apa-apa, mungkin katakan 2x2 atau apa kasih kaca gitu. Jadi lebih baik daripada anak-anak berekspresi di tempat lain ataupun juga di WC gitu ya. Nah bisa berikutnya lagi. Nah ini dia, sebelumnya aja. Nah ini dia, jadi sebenarnya kalau mungkin juga kita menghadirkan sektor rumah semuanya terang, elemen kayu tadi ya. Oke berikutnya lagi. Nah saya melihat sih waktu pas ada acara, sebenarnya saya juga ini bukan yang pertama kali acara dengan Astral and Property gitu ya, saya udah pernah sebelumnya juga. Jadi saya melihat salah satu konsep yang dibawa, memang tahun naga kayu itu adalah saatnya melakukan perubahan. Jadi si developer ini punya konsep baru, konsep yang mungkin eco-forest. Jadi punya konsep yang berbeda. Ya memang namanya konsep menanam ya akan bertumbuh 2-3 tahun ke depan. Tapi sebenarnya konsepnya baik loh. Karena di sini terjadi keseimbangan antara elemen kayu. Jadi kalau memang konsepnya itu sepertinya ada eco-forest ya berarti ya. Jadi eco-forest itu sebenarnya elemen kayu butuh juga dihadirkan di rumah. Nah rumah kita itu butuh elemen kayu, butuh tanaman loh. Jangan salah. Tanaman-tanaman yang baik secara feng shui bisa dilihat juga di buku saya. Nah jadi yang penting tuh tanaman itu harus ada di sekitar kita juga. Lalu juga melakukan aktivitas seperti berenang, jogging itu harus tetap penting juga. Bisa berikutnya lagi. Nah masalah keberuntungan bisnis mungkin buat ibu-ibu kasih tips buat bapak-bapaknya, para bapak-bapak, para suami gitu ya. Kira-kira bisnis tahun naga itu bakal jalan atau enggak ya gitu ya. Mungkin ada yang mau memperluas usaha atau ada yang mau buka toko baru atau ada yang mau beli rumah gitu ya. Nah atau mulai saatnya jual rumah atau enggak. Nah ini dia. Sebenarnya keberuntungan tahun ini adalah year of challenge saya bilang. Tahun yang tantangan gitu ya. Jadi kita semua gak usah ragu juga nih. Jadi gak usah pusing dengan kondisi pemilu kemarin itu udah berlalu. Sekarang lihat ke depan nih. Nanti bulan April tuh bagus. Jadi sebenarnya peluang karir tahun ini tuh sebenarnya saatnya untuk bersaing dan merubah daripada semua langkah bisnis kita juga. Nah bisa berikutnya lagi, buat yang kerja kalau mau melakukan perubahan, pindah kerja boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi lihat grafik yang tadi tuh, kapan waktu yang tepat? Nah juga keberuntungan keuangan. Nah, ini dia UUD. Kata orang UUD itu ujung-ujungnya duit. Jadi kehidupan tuh UUD. Memang benar sih tahun naga ini akan ada peluang pengeluaran besar tapi juga bisa pemasukan yang besar. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting itu adalah bisa mengatur juga. Dan ingat harus ada dana cadangan. Dana cadangan ini akan dipakai juga. Tahun naga masih panjang ya Bapak Ibu sekalian ya. Sampai dengan Januari akhir 2025. Jadi masih panjang nih. Belum masuk 1 bulan ini, kita baru seminggu gitu tahun naga gitu. Jadi jangan salah nih, belum masuk tahun naga lama nih. Jadi memang kita harus punya strategi finansial yang bagus saja intinya gitu. Apalagi ibu-ibu ini harus bisa ngatur keuangan, belanja gitu ya. Kalaupun ada sale, jangan tergiur sale yang tiba-tiba sale gitu. Harus juga berstrategi juga, jangan mentang-mentang murah dibeli akhirnya kebanyakan numpuk jadi barang gudang. Itu hati-hati juga ya. Nah berikutnya lagi adalah percintaan. Ini lagi tren juga nih kalau di Instagram saya bilang tahun naga saatnya untuk menikah. Banyak juga orang-orang yang tertunda menikah. Tahun kemarin kan tahun kelinci, sebelumnya tahun macan, nggak boleh kawin gitu ya, adiknya atau ponakannya atau anaknya nggak boleh menikah. Nah tahun naga ini boleh menikah. Jadi sebenarnya gini, tahun naga itu peluang baik untuk menikah. Kan lahir kembali bersama dengan pasangan juga boleh. Tapi kejenuhan bersama dengan pasangan juga ada. Nah karena itu menurut saya akhirnya celebration untuk wedding anniversary nggak perlu harus 25 tahun. Kayak kemarin saya juga ada acara dengan salah satu jewelry. Jadi sebenarnya kita bersama dengan pasangan ini boleh me time juga sih. Kalau mau ada perayaan kayak kemarin ada acara Haltu di Bali, dia perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-39 plus 2 gitu. Jadi memang saatnya juga sih
dengan pasangan itu mulai lebih memperbaharui, bukan mengganti pasangan ya, tapi memperbaharui metode cintanya lah supaya nggak bosen gitu ya. Nah bisa berikutnya lagi, kalau masalah pemerintahan, jadi sebenarnya sekarang ini dari bulan Desember sebenarnya saya udah ketemu dengan klien saya, dia salah satu penasehat dari keuangan negara, dia udah bilang, Bu Jenny, kira-kira bisa 1 putaran gak ya? Saya bilang bisa, mudah-mudahan ya Pak ya. Soalnya dia bilang berat banget nih kalau sampai 2 putaran, anggarannya luar biasa, dia bilang gitu. Dia ada cerita juga masalah itu, saya bilang ya kita berdoa ya. Terus juga beberapa hari sebelum pemilu, saya juga sempat mampir nih ke salah satu kementerian di Indonesia. Terus dia bilang, Bu Jenny, bisa 1 putaran gak ya? Saya bilang, sebenarnya harinya sih 14 Februari itu agak sedikit kurang seimbang. Bener kan hujan gede banget tuh pas lagi pemilu. Makanya ada yang sampai banjir, tapi saya bilang ya mudah-mudahan bisa 1 putaran juga. Dan ternyata dia juga bilang, semoga Ibu Jenny ya, karena ini kalau 1 putaran kita semua jadi bisa lebih bergerak. Dan memang benar, pemerintahan itu semoga kita berdoa ada pembaharuan. Jadi pembaharuannya bukan yang dibawa oleh konsepsi para calon presidennya juga, tapi pemerintahannya semoga ada perubahan. Terus lalu juga semoga juga hal-hal yang baik terjadi. Yang penting Indonesia itu sebenarnya udah lewat masa beratnya. Tahun kelinci dan tahun macan. Jadi 2022-2023 kita udah lewat lah. Jadi sekarang tahun naga emang sih mulai dari baru lagi. Dan 3 tahun ke depan itu Indonesia memang harus mulai sedikit harus berjuang gitu ya. Nah bisa berikutnya. Pokoknya di tahun ini Bapak Ibu sekalian harus mulai hal yang baru dalam keluarga, lalu dalam juga bisnis, karir dan semua hal. Jadi bukan berarti harus hal yang sama berulang, tapi ada pembaharuan sedikit lah. Mungkin rumahnya perlu ada 1 ruangan yang lebih menyeimbangkan, atau mungkin gudangnya kepenuhan, digantilah gudang, jangan jadi gudang, misalnya gitu. Nah bisa berikutnya lagi, kalau kita mau melakukan langkah, yang pasti itu jangan ikut-ikutan. Kalau kata orang zaman sekarang tuh FOMO. Fear of missing out. Nah anak-anak sekarang tuh misalnya mereka kayak berekspresi kayak yang lagi hit atau happening itu kan K-pop gitu ya. Nah itu juga sama. Kalau bisa jangan cuma K-pop, ada hal-hal yang lainnya. Kayak tadi juga mungkin ada nyanyi Mandarin, itu juga lebih baik juga. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, gali potensi anak supaya bisa berkembang dengan maksimal juga. Yang pasti juga tahun naga ini di kerjaan, dalam kehidupan banyak yang ngeselin gitu. Jadi jangan sampai kepancing juga, mungkin anak juga ngeselin, bisa juga begitu. Nah tapi bagaimana caranya, makanya tadi butuh yang menyeimbangkan, jalan-jalan bareng lah, berenang bareng lah, atau jogging bareng lah, terserah. Itu jadi yang penting juga butuh penyeimbangan Bapak Ibu sekalian. Bisa berikutnya lagi, nah ini dia sio saya gimana ya Bu Rini ya, sionya apa nih? Jadi sio yang bagus dan yang kurang bagus di tahun naga, sio apa ya? Pastinya kalau yang saya sebut ini good itu berarti artinya mudah berkomunikasi gitu. Jadi sio ini dengan sio naga rumpunnya, diantaranya sio tikus, ada yang sio tikus nggak? Jadi intinya bukan berarti kalau bagus harus santai-santai aja ya, enggak juga. Berarti artinya dapat kemudahan, mau begini begitu ada aja jalannya. Tiba-tiba ada teman yang mendukung, tiba-tiba ada partner dan lain sebagainya. Nah tikus, sio monyet dan sio naga. Sio naga ini dibilang sama orang, kok naga tahun naga bagus, padahal naga tahun naga itu kan sebenarnya jelek katanya gitu ya. Enggak juga, karena kan naga masih bisa berkomunikasi dengan naga. Tapi yang terjadi kayak Bapak Ibu saya ada nggak yang punya satu keluarga itu ada 3 naga atau ada 4 naga. Kemarin ada klien saya konsultasi, Bu Jenny, ini di rumah saya ada 3 naga. Ini anak saya mau menikah dengan sio naga lagi. Akan terjadi 4 naga. Kira-kira bakal jadi ribut gak ya gitu ya. Nah sebenarnya sio naga tuh tahun ini bisa bagus. Tapi juga harus berhati-hati. Karena banyak juga yang menjadi musuh dalam selimut. Itu dalam bisnis gitu ya. Nah kalau serumah ada 4 naga belum tentu juga jelek. Tergantung pacennya atau tergantung keseimbangan tanggal lahirnya, jam, tanggal, bulan dan tahun. Jadi ingat, jangan sampai terpaku pada kata-kata satu keluarga ada 4 naga itu jelek. Jangan, belum tentu seperti itu ya. Jadi harus lebih detail lagi. Nah bisa berikutnya lagi, ini sio yang netral, jadi nggak jelek sih. Jadi sebenarnya tingkat yang kedua dikatakan bagus tapi ya biasa-biasa aja lah. Jadi tahun kemarin sio ini kurang seimbang, tapi tahun ini lebih lumayan lah. Di antaranya sio ular, sio ayam dan sio kerbau. Ini masih bisa lah, tahun ini masih cukup bisa berkomunikasi, dapat kemudahan gitu ya. Nah bisa berikutnya lagi adalah ini yang agak sedikit lampu kuning gitu. Mau begini begitu tetap harus ada lampu kuningnya, jadi nggak boleh langsung banyak maunya gitu ya. Itu diantaranya adalah sio kuda, sio kambing dan sio babi. Ini tahun kemarin sebenarnya sio babi dan sio kambing ini oke gitu ya. Tahun ini tetap harus hati-hati, waspada. Apalagi sio babi nih, biasanya selalu hoki, santai-santai hoki. Ada anak yang sio babi nggak di sini ya? Nah tapi
sekarang ini anak yang sio babi harus lebih dikejar untuk bisa belajar lebih giat, misalnya begitu ya. Jadi ini emang sio-sio yang tahun kemarin tuh udah terlena enak, sebenarnya tahun sekarang tetap harus berjuang. Nah bisa berikutnya lagi lah yang sangat-sangat harus warning gitu. Jadi kayaknya begini begitu salah aja gitu ya. Itulah dia, biasanya sionya adalah sio anjing, sio macan dan sio kelinci. Sebenarnya nggak jelek sih, cuman kalau mau begini begitu tuh sepertinya effortnya 2 kali lipat. Terus ada aja kesandungnya, ada aja saladnya, nggak apa-apa sih. Kalau orang Chinese tuh ada ciswaknya. Ciswaknya kadang-kadang bisa kita melepaskan sepasang merpati gitu ya misalnya, atau juga kita berendam di air garam, misalnya pergi ke laut, liburan ke laut aja ke Bali gitu, atau ke Anyer yang paling dekat ya, ke Anyer lalu berendam di laut, lalu lepas kain putih. Jadi itu ada salah satu penyeimbang juga. Nah bisa berikutnya lagi secara keseluruhan tahun naga itu, nah ini juga di rumah apa aja sih barang-barang yang boleh dihadirkan dan nggak boleh. Jadi pastinya Bapak Ibu sekalian, lukisan juga penting sih, cuman lukisannya jangan sampai lukisan yang membawa aura feng shui jelek. Seperti misalnya lukisan apa? Putri Bali. Kemarin saya ke salah satu gedung di jalan yang cukup utama di Jakarta gitu ya. Di situ di ruang itu ada satu lukisan yang harganya satu rumah gitu ya. Tapi di situ gambarnya orang lagi mantatin saya gitu. Jadi saya bilang, Pak ini lukisan meskipun harganya MM-an, saya bilang cabut aja saya bilang. Karena lukisan itu juga penting. Jadi jangan tergiur sama lukisan yang gambarnya harganya miliaran, belum tentu bagus. Bagus secara seni, secara feng shui belum tentu bagus juga. Jadi lukisan yang bagus adalah lukisan panen padi, lukisan ikan, lukisan bunga. Bunga itu simbol pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan di rumah kita nih kalau bisa, tamannya dihadirkan bunga. Apalagi yang punya anak cewek, supaya kehidupannya di rumah tersebut indah. Jangan sampai rumahnya ada pohon pisang, ada pohon jambu. Jadi rumahnya jadi kayak kebun gitu ya. Nanti aura cewek-ceweknya susah dapat jodoh lagi gitu. Jadi kalau bisa tuh ada bunga yang indah-indah berkembang dalam kehidupan. Bahkan dengan pasangannya pun juga jadi indah kehidupannya. Bukan juga hal-hal yang gelap gitu ya, seperti ada pohonnya, pohon mangga, katanya mangganya enak. Ada pohon rambutan, ada pohon duren. Aduh itu tebangin semua deh, biar hubungannya nggak jelek, biar anak-anak lebih lancar gitu ya. Nah bisa berikutnya lagi, nah ini juga lukisan yang kepotong-potong, ini juga lagi tren sih. Ini kemarin pertanyaan yang bagus juga di salah satu acara saya ya, boleh nggak ya ada lukisan family, jadi lukisan keluarga, tapi dalam kondisi kepotong-potong begitu, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Iya nggak boleh, betul. Nggak boleh karena nanti akhirnya jadi keluarga kita kepotong-potong. Jadi kalau kita mau beli lukisan atau misalnya kita pun juga mau foto keluarga, jangan ikut-ikutan tren. Tren yang keren kepotong-potong gitu nanti akhirnya kurang bagus buat kita. Dan ingat, lukisan yang dipasang di rumah itu mendingan polos deh daripada pakai lukisan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau mau lukisan panen padi juga bagus. Karena panen padi itu ada simbolnya juga. Kehidupannya selalu panen. Dan ingat panennya itu ada yang kuning, ada yang kuning kemasan, artinya padinya itu siap dipanen. Rezeki kita siap dipetik gitu ya. Ada yang kuning kehijauan. Jadi sebentar lagi setelah rezekinya itu dipetik, ada juga yang bisa dipetik lagi. Dan ada yang masih hijau. Jadi supaya ada juga yang masih baru bertumbuh. Jadi semuanya itu ada kuning, kuning kehijauan sama yang hijau. Dan ingat lukisan panen padi tersebut jangan yang ada kerbaunya. Itu kuncinya ya. Supaya dalam kehidupan ini gak capek. Nanti bisa panen-panen juga, bisa dapat rezeki banyak tapi capek terus nih gitu. Ibarat simbolnya gitu ya. Nah bisa berikutnya lagi, Putri Bali juga sama nih. Lukisan Putri Bali itu orang Bali pada saat melukis itu kan pasti ada aura yang mereka gambarkan gitu ya. Nah lukisan Putri Bali ini sebenarnya kurang begitu bagus. Jadi sebenarnya kalau punya lukisan Putri Bali sebaiknya diletakkan di ruang hobi aja deh. Jangan di ruang keluarga, di ruang tamu ataupun di kantor. Karena peluangnya katanya bisa selingkuh. Oke bisa berikutnya lagi. Nah bunga-bunga tadi, ini yang terakhir adalah persiapan di tahun naga kayu yang pasti semua harus berstrategi. Ada perubahan ya, perubahan dalam pola asuh anak, perubahan juga di rumah karena rumah tersebut is a shelter. Jadi adalah tempat berteduh semua penghuni rumah. Dan kalau bisa juga ibu-ibu ini harus bisa menata rumahnya nih supaya rumahnya tuh membuat anggota keluarganya menjadi solid. Ingat zaman sekarang ini musuhnya adalah teknologi. Gara-gara teknologi jadi nggak terjadi keikatan yang kuat dalam keluarga. Nah kalau mau juga ruang keluarganya harus dihangatkan. Dihadirkan furniture baru supaya bisa dipakai. Gitu. Jadi jangan sampai ruang keluarga itu dingin gitu ya. Dingin apalagi terjadi tumpukan barang, ada banyak baju-baju, ada banyak buku-buku anak, itu juga nggak bagus juga ya. Ingat ruang keluarga dicek sekarang, ada barang apa aja, mulai disingkirin, mulai dibuangin supaya keluarganya itu bisa menjadi hidup gitu loh. Nah lalu juga butuh kreativitas.
Jadi dalam sekarang itu, dalam bisnis harus kreativitas. Mendidik anak juga kreativitas. Semua harus hal yang kreatif. Kreatif itu akan berkembang lah. Jadi ibaratnya naga itu butuh hal pembaharuan yang kreatif, intinya begitu. Dan yang pasti buat ibu-ibu, tahun ini bapak-bapak kan kemungkinan besar stres juga. Bahkan kita juga stres juga nih, anak-anak juga mulai lebih kritis juga nih. Harus jangan lupa self love ya, menyenangi diri sendiri, ngapain terserah. Ada yang hobi masak, ada yang hobi jalan-jalan, ada yang hobi berendam misalnya. Tapi jangan punya kamar mandi ada batapnya. Mendingan kita boros dikit lah ya ke hotel, tapi berendam di hotel, batap di hotel aja deh daripada punya di rumah ada batap misalnya begitu ya. Karena mungkin juga airnya boros, ngurusnya juga kalau bocor pusing gitu. Jadi kalau secara fungsi sedikit kurang seimbang sih kalau ada batapnya gitu ya. Nah yang pasti juga yang tahun ini kalau bisa kita semua harus berusaha tenang gitu, jangan sampai kepancing lah gitu. Oke deh Bu Rini, mendingan langsung tanya jawab aja, mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga ada yang mau nanya, lebih enak. Biasanya kasus-kasus lebih nyata ya Bu Rini ya. Bisa langsung. Ada yang mau nanya Ibu? Mungkin. Iya, terima kasih Bu Jenny. Ya kita tepuk tangan dong. Yang pegal-pegal boleh berdiri dulu, gerak-gerak dikit sambil ngunyah-ngunyah kue ya. Tadi dibagiin kuenya, mudah-mudahan enak dan suka, boleh berjalan kuenya ya. Nah gimana, ada yang mau bertanya ke Ibu Jenny? Kita udah manggil jauh-jauh nih Ibu Jenny, luar biasa ya. Ada yang mau bertanya mengenai peruntungan di tahun ini? Terus ke depannya gimana atau apapun boleh ditanya ya Bu Jen. Boleh Bu Rini. Bu Rini mau nanya apa? Kalau apa Bu Rini boleh tanya juga, Bu Rini tanggal lahirnya berapa? Ibu pulangnya lewat mana? Boleh juga Bu Rini, siapa tahu Bu Rini ada sesuatu hal dengan warna merah cocok atau enggak misalnya. Oh iya, boleh warna dulu, dari warna ya. Kalau sio apa, warna apa, nah itu paling sederhana ya. Oh iya sebenarnya, jadi kita pikir ada sio ya Bu Rini ya, tapi sebenarnya ada elemen yang lebih lengkap Bapak Ibu sekalian, yaitu tanggal lahir. Jadi kadang-kadang ini saudara kembar ya, bahkan ibu kalau misalnya ibu yang punya anak kembar ada nggak ya? Biasanya kalau anak kembar itu satu dan yang satu suka beda. Jadi kadang-kadang yang menentukan itu adalah elemen manusia itu ada di tanggal Bu Rini. Terus jam juga ada pengaruhnya juga. Bahkan ada klien saya bilang, pantesan ya Bu Jenny ya, saya sama teman saya seangkatan tuh, meskipun sama nih Bu umurnya ya, tapi beda. Meskipun kata orang hadapnya sama nih, sama-sama cewek hadapnya sama, enggak juga. Keberuntungannya beda misalnya gitu ya. Itulah dia yang namanya, kalau orang Chinese tuh pinter ya, jadi dia namanya patse. Jadi keseimbangan 8 unsur kita gitu. Kalau mau nanya-nanya lagi boleh ya, lanjut ya. Iya. Sementara itu kita akan sama-sama menyaksikan singing performance dari Johanna. Johanna udah siap nih, kelihatannya dia udah latihan. Dan yang mau fashion show kita